Alhamdulillah, namadu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzubillah min shururi anfusina wa na'udzubillahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Suatu fillah, alhamdulillah, dengan izin Allah, dengan rahmat Allah, kita mampu untuk kembali berjumpa di dalam majelis kita di hari Rabu sore ini, yang dimana sesaat lagi kurang lebih dalam waktu sekitar 2 pekan ya, kurang, kita akan menghadapi bulan yang mulia, yaitu bulan Ramadan, yang tentu sangat penting bagi kita untuk mempelajari mengenai bagaimana seseorang menjadi mantap di bulan Ramadan itu, menjadi sukses di bulan itu, dan juga menjadi hamba yang semakin dicintainya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, sebelumnya mohon maaf, mungkin suara saya agak beda ya, karena suara sedang serak-serak basah, ada penyakit di tenggorokan. Semoga Allah bisa mengembalikan suara saya dengan seperti semula kembali. Tema untuk sore ini yaitu membingkai diri di bulan Ramadan. Dan Ramadan itu merupakan bulan yang diidam-idamkan ya oleh setiap muslim dan muslimah, di mana pada bulan ini berbagai barokah, berbagai nikmat sangat terasa. Kesolehan di bulan ini sangat luar biasa dibandingkan bulan-bulan sebelumnya atau bulan-bulan selainnya. Dan apa yang menjadi bekal berharga di bulan Ramadan, tentu seseorang yang ingin Ramadannya sukses, ia harus melakukan persiapan ya. Sebagaimana orang mau sukses, ia persiapan dulu ya. Atlet mau sukses, ia latihan dulu, pemanasan dan sebagainya. Kalau orang nggak sukses, pasti dia letoy dulu ya, letoy duluan, atau dia sebelum dia tampil sudah sudah grogi ya, apalagi ketika tampil ya gitu. Nah itu ya, begitu juga seorang yang ingin berhasil ya di bulan Ramadan, ia harus persiapan ya. Pertama yang disiapkan itu adalah ilmu ya. Ilmu bagaimana ia mengetahui keutamaan dari Ramadan, fikih Ramadan, apa saja yang dilarang dalam Ramadan, apa saja yang diperintah dalam Ramadan itu, bagaimana uzur-uzur ketika dia misalnya diperbolehkan tidak saum karena uzur-uzur yang syar'i, bagaimana ia menjadi istiqomah di bulan Ramadan, apa saja amal-amalan yang harus dilakukan ya, dilakukan dalam bulan Ramadan itu. Nah, itu harus dipelajari ya. Jangan ini udah mau Ramadan
udah kepikir lebaran ya gitu, baju baru gitu ya, apalagi itu perhiasan baru ya, apalagi itu baru, kue baru ya, kue baru, terus nanti mau pasar baru ya, terus nanti mau kemana gitu kan. Sedangkan amalan-amalan untuk beribadah sempurna semaksimal mungkin, seoptimal mungkin ya di bulan Ramadan tidak disiapkan ya gitu. Sedangkan dia asik ya, terlena dengan dunia, lupa dengan majelis ilmu ya, yang menuntun dia dalam keselamatan dunia dan akhirat. Apalagi di bulan Ramadan, konsentrasikan kita dan kita bersyukur ya adanya pemilihan sebelum Ramadan. Itu kita selesai ya. Coba kalau misalnya pemilihan di Ramadan, pasti para ustadz, para santri liar gitu ya. Gitu karena apa? Karena udah disibukin oleh dunia ya, oleh syahwat jabatan gitu. Bagaimana sekarang itu banyak ya para caleg yang mengambil kembali sajadahnya yang sudah disedekahkan. Nah, itu kan menjadi PR ya, bahwa bagaimana apapun kenikmatan dunianya, kalau dia tidak dibingkai dengan tujuan untuk akhirat, tidak akan bermanfaat, tidak akan menjadi amal soleh ya. Tapi kalau dia niatnya dunia, tapi untuk ladang persemaian akhirat, insya Allah ya segalanya tidak percuma ya di dunia ini gitu. Karena dia orang yang beriman gitu. Karena itulah ilmu membimbing dia untuk mempersiapkan di bulan Ramadan nanti. Itu yang pertama ya. Yang kedua, fisiknya ya. Jadi persiapkan fisik kita untuk berbagai ibadah di bulan Ramadan. Jangan sampai di bulan Ramadan nanti sakit-sakitan ya gitu. Apalagi perkataan orang ya, ini bukan perkataan ilmuwan ya, bukan perkataan ilmiah. Katanya aduh saum itu kan lagi sakit harus saum, bagaimana nanti takutnya tambah sakit ya gitu. Nah itu perkataan yang nggak benar gitu ya. Seorang muslim harusnya bergembira ya, bersyukur mau Ramadan gitu, apalagi di sana banyak pahala-pahala bersusuran ya gitu. Dan bagi dia yang saumnya benar, pintu surga dibuka buat dia gitu kan. Terus itu neraka ditutup buat dia, setan-setan bagi dia dibelenggu kalau saumnya benar ya gitu. Kan mana ada tidak nikmat di situ, pasti nikmat di sana. Nah itu nikmat yang tidak tergantikan, tidak seperti bulan-bulan yang lainnya ya di bulan Ramadan itu. Karena itu persiapkanlah fisik, apalagi dalam beribadah, Allah lebih mencintainya. Kata Allah dalam ayat-ayatnya juga mengisyaratkan seorang mukmin supaya kuat fisiknya, apalagi seorang pemimpin ya. Ramadan kita juga seorang pemimpin ya, yang mau jadi imam masjid ya, imam taraweh, atau dia mau khutbah subuh ya. Nah, khutbah subuh nggak ada ya, atau kajian ya, maksudnya kajian subuh ya, atau dia mau jadi mengadakan majelis-majelis ilmu di sana, dia sebagai guru. Nah, itu kan harus persiapan fisik juga ya. Jangan ketika membimbing muridnya dia kelelahan gitu ya. Nah, itu harus dipersiapkan
karena sungguh Allah mencintai ya, ahabu ilallah gitu. Jadi sangat dicintai oleh Allah gitu. Al mukminu qawi gitu kan, ahabballah gitu. Orang-orang yang mukmin yang dia kuat, dia sehat, fisiknya bagus, ilmunya juga bagus, dia dicintai oleh Allah, lebih dicintai olehnya dibandingkan minal mukmini ad-dhaif ya, dibandingkan orang-orang yang mukmin ya lemah ya, sakit-sakitan gitu kan, benjol-benjolan gitu kan. Nah itu, karena itulah siapkan juga fisik kita ya, dan juga siapkan hati kita ya, karena beribadah di bulan Ramadan itu harus dengan keikhlasan ya. Jangan kita mau beribadah itu nilainya amplop ya, apalagi bulan Ramadan. Ini Ustadz pasti berlomba-lomba, saya yang pertama, saya yang kedua gitu ya, jadwal tarawih gitu ya. Bahkan ada yang Ustadz itu jadwal tarawihnya penuh gitu ya. Wah luar biasa. Tapi tujuannya apa? Amplop. Nah itu, kalau dikasih sedikit gimana? Nah ya gitu kan, dia kecewa karena apa? Dia tujuannya dunia gitu. Makanya itu rugi orang yang tujuannya dunia. Nah itu juga. Terus juga hatinya juga harus dibersihkan ya, dibersihkan. Ada tazkiyatun nufus gitu. Karena apa? Karena amal yang diterima itu dengan qalbun yang salim ya, dengan hati yang bersih, hati yang suci, hati yang selamat. Kalau hatinya kotor nggak akan diterima amal-amalannya, sekalipun amalannya menggunung ya, gitu, berbukit-bukit seperti langit dan bumi, amalannya itu nggak akan sempurna ya. Karena itulah seseorang harus membersihkan hatinya gitu, dalam segala hal. Dan juga persiapkanlah dengan amal-amalannya. Amalan-amalan apa yang sudah oleh antum istiqomahkan, dawamkan apa aja gitu. Maka orang yang dawam adwamuha wa in qalla gitu ya, jadi ya lebih dicintai oleh Allah kalau dia istiqomah walaupun sedikit ya. Karena nggak bisa orang itu mulai sesuatu yang besar dari sesuatu itu sekaligus ya, tapi seseorang itu memulai sesuatu yang besar dari sesuatu yang kecil. Nah, contoh gitu ya, rumah fondasinya dulu dibikin ya, fondasinya bagaimana cara bikinnya itu kan, fondasinya dulu kan. Nggak bisa dia langsung ujuk-ujuk gitu kan jadi rumah gitu kan, atau jadi bangunan yang bisa ditempati, nggak mungkin ya. Dibikin bagaimana fondasinya, tiang-tiangnya gitu kan, bawah-bawahnya. Nah itu, karena itulah seseorang, namun ya amalan-amalan Ramadan nanti siapkan ya dengan saum sunatnya ya. Sekarang kan Syaban sudah tinggal berapa hari lagi ya, seminggu lebih ya. Yaitu persiapkan oleh kita dengan saum sunatnya. Terus juga dengan yaitu ibadah di qiyamul lail ya. Terus juga siapkan juga dengan sedekahnya. Nah itu juga siapkan juga dengan akhlak yang mulia ya, karena akhlak yang mulia pasti bisa membimbing dia menjadi orang yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah itu perlu sekali seseorang ya untuk berakhlak mulia gitu. Nah, ini luar biasa. Karena itulah
menjadi persiapan ya untuk di bulan Ramadan. Itu sedikit tips ya yang bisa disampaikan sebelum kita masuk ke tema ya. Walaupun tinggal sedikit waktunya ya. Dan suara saya juga sudah mirip-mirip ya gitu, mungkin mirip sama siapa gitu ya. Tahu. Mirip mungkin ada apa ustadz yang dikenal ya. Ya insya Allah ya. Ya, intermezzo sedikit ya sebelum kita masuk ke tema ya. Baik. Jadi bingkai-bingkai di bulan Ramadan itu yang sudah saya tulis diantaranya adalah membingkai diri dengan ilmu ya. Jadi orang yang sukses itu pasti dia belajar dulu ya gitu. Nggak mungkin orang yang sukses dia cuman ujuk-ujuk sukses gitu aja. Pasti dia belajar dulu gitu. Mau menguasai sesuatu dia belajar dulu. Begitu juga Ramadan, mau sukses di sana belajar dulu. Karena petunjuk Allah dan Rasulnya di bulan Ramadan nggak bisa diketahui kecuali dengan menuntut ilmu gitu. Karena itu jadi orang yang terbaik kata Nabi yaitu mayuridillah bihi khairan yufaqihu fiddin. Jadi sebaik-baiknya orang itu atau barang siapa yang dikehendaki Allah berbagai macam kebaikan, maka ia akan dipahamkan dengan agama. Nah itu ya. Karena itulah pelajari ilmu yang berkaitan dengan Ramadan. Apa saja yang diharamkan, apa saja yang dibolehkan, apa saja yang disunahkan, yang dimakruhkan ketika seorang saum. Nah itu ya. Yang kedua, bingkai diri dengan keikhlasan. Manisnya ibadah itu pasti dengan ikhlas ya. Karena itu kalau dia mau ketaatannya itu menumbuhkan buah yang manis, caranya dengan ikhlas. Menambah amalannya dengan ia mengharap ridho Allah saja, meraih ridhonya. Karena Allah berfirman, wallahu yudhaifu liman yasha wallahu bikulli syai'in alim, atau wallahu wasi'un alim ya. Dan Allah melipatkan pahala kepada siapa yang Dia kehendaki, dan Allah maha luas karunia-Nya dan maha mengetahui terhadap amalan-amalan hambanya, tidak akan menyia-nyiakannya. Kata Ibnu Katsir, di hisabi ikhlasu fi amali, yaitu tergantung keikhlasannya pada amalannya. Jadi bingkai diri kita dengan keikhlasan. Yang ketiga, saudara-saudara sekalian, yaitu dengan saum yang paripurna. Karena itu ya, kata ulama diantaranya menyampaikan harus dengan sehat ya gitu, sehat lahir dan batin, jasmani dengan rohaninya juga sehat ya. Dan juga jangan sampai saumnya itu hanya menahan lapar dan dahaga saja. Karena Rasul bersabda, man lam yada qaulaz zur wal amala bih falaisa lillah hajatan fi an yada'a ta'amahu wa syarabah. Barang siapa yang tidak meninggalkan perkataan dan perbuatan dusta, maka Allah tidak butuh terhadap saumnya dari makan dan minumnya saja. Riwayat Bukhari, Ahmad dan yang lainnya. Jadi kita menahan lapar dan dahaga, haus gitu kan, tapi tidak meninggalkan perkataan-perkataan dusta ya, perkataan-perkataan yang buruk. Nah itu percuma saum kita, mau dibawa kemana saum kita ya gitu. Nah itu ya, tujuannya apa gitu. Nah itu. Dan juga dalam hadis lain dikatakan, rubba shaimin hadluhu min siyamihil
ju'u wal atas ya. Rawahu Ahmad wa huwa hadis sahih. Betapa banyak orang yang saum, bagian dari saumnya saja itu adalah lapar dan dahaga. Itu banyak sekali ya. Dan Nabi juga bersabda, man soma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, muttafaq alaih. Jadi orang yang saumnya paripurna itu imannya harus dipersiapkan dan keikhlasannya juga. Barang siapa yang saum Ramadan karena iman dan harap pahala dari Allah, niscaya diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Karena itulah iman dan mengharap pahala dari Allah, niscaya orang itu diampuni dosa-dosanya. Karena itulah celaka ya. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Jibril, celaka orang yang dia itu saum Ramadan sudah berlalu tapi nggak dapat ampunan apa-apa ya. Gitu. Cuma dapat amalannya, dapat ya, rawehnya, sahurnya itu ya, saumnya gitu ya, gitu ya, tapi nggak dapat dari pahalanya, nggak dapat dari ampunannya. Nah, itu sayang sekali ya, gitu, sayang seribu sayang ya, gitu. Baik ya, tinggal 3 poin lagi nih, sedikit lagi ya. Dan juga bingkai diri dengan Al-Quran ya, karena Ramadan itu bulan yang diturunkan Al-Quran. Kata Allah, syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Quran, bulan Ramadan yang di dalamnya diturunkan permulaan Al-Quran ya, gitu. Dan kaum salaf itu ya, para salaf terhadap Al-Quran luar biasa, menakjubkan. Hari-hari mereka dipenuhi dengan Al-Quran ya. Jadi baca Al-Quran, nanti dia istirahat lagi, baca Al-Quran lagi. Nggak terus waktunya dipadetin ya dengan film-film, dengan apa lagi Doraemon ya? Apalagi anak-anak kembang api gitu ya, gitu. Apalagi nanti bobogohan gitu ya, aduh waliyadzubillah ya. Itu hal-hal yang sia-sia, yang nggak ada manfaatnya, bahkan mendatangkan dosa ya. Ramadannya sudah lewat tapi dia dosanya menggunung. Nah, itu jangan sampai kayak gitu ya. Jadi mereka meninggalkan kesibukan lain yang merupakan rutinitasnya untuk fokus dalam bulan Ramadan. Jadi hingga berkali-kali dia khatam ya. Ada yang khatam sepekan ya, seminggu udah khatam ya, luar biasa itu ya. Itu dalam Sunan Baihaqi. Tapi ikhwatu fillah disertai tadabbur ya. Tadabbur walaupun singkat gitu ya, cuman ayat-ayat tematis saja yang kita ketahui, itu nggak apa-apa ya. Terus yang mudah bagi jiwa mereka dan menyatu dengan Al-Quran gitu. Dan mengetahui penjelasannya, tafsirannya ya. Dan yang kelima, bingkai diri kita dengan amal-amal soleh ya, sholat malamnya, doanya, sedekahnya gitu. Karena itu Allah firman, fa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku, maka jawablah bahwasanya aku adalah dekat. Ayat ini dalam ayat-ayat tentang saum di surat Al-Baqarah, maka menjelaskan bahwa saum di sini ketika dia berdoa, maka doanya diijabah ya, gitu. Terus juga man qoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang mendirikan sholat malam di bulan Ramadan karena iman dan mengharap pahala dari Allah, niscaya dia diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Muttafaq alaih. Dan di mana diriwayatkan dari salaf juga nih, aku senang seseorang itu bertambah dermawan di bulan Ramadan, dia mengikuti sunnah Rasulullah. Dan juga orang-orang butuh yang memenuhi kebutuhannya di bulan itu, untuk sahur, untuk buka ya, dan yang sebagainya. Karena itulah ya, tentunya sedekahkan gitu ya untuk hal-hal tersebut. Dan yang terakhir, fillah, bingkai diri kita dengan akhlak yang mulia. Karena itulah di dalam hadis dikatakan bahwa as-siyam junnah, saum itu adalah perisai ya, gitu, dilarang
teriak-teriak berkata buruk ya gitu, menghina dan mencaci, apalagi gitu ya. Kan nanti pengumuman presiden itu kapan? 22 Mei ya gitu kan, masih lama ya gitu. Nah itu jangan kita banyak sibuk-sibuk mencaci ya, menjelek-jelekan gitu. Apalagi menjelekan Iya gitu tukang ya. ojek gitu nya. Ya, dan hendaklah kalau misalnya ada yang mengajak dia untuk emosi, katakan ini soim ya, katakanlah ia sedang saum. Itu akhlak mulia dididik di situ ya. Dan kata Nabi, jika kamu sedang saum, hendaklah saum juga pendengaran kamu, penglihatan kamu, lisan kamu juga harus saum ya gitu. Jangan kebanyakan ngomong ya, jangan cerewet ya gitu. Nah itu ya. Dan juga jaga dari dusta dan dosa-dosa ya gitu. Tinggalkan mencela tetangga, menyakiti tetangga, hendaknya ia tenang ya pada hari ketika ia saum. Dan janganlah ketika ia berbuka sama dengan hari yang lainnya gitu kan, ia berbuka malah batal lagi ya, maksudnya batal dari sini, batal tuh batal pahalanya ya gitu, batal pahala saumnya itu ya gitu ya. Nah itu ya yang harus dibingkai di bulan Ramadan nanti. Insya Allah nanti ya bahasan kita akan lanjut tentang Ramadan di kajian-kajian menjelang Ramadan dan juga ketika Ramadan nanti. Itu saja yang disampaikan. Mohon maaf ya karena suara ini kurang baik ya. Ada basah-basah. Ya, semoga saja nanti bisa kembali seperti semula lagi ya. Harus pakai permen. Permen. Ya nanti saja ya. Barakallahu fikum wa lakum minkum. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.